faqatila innaha huna qaidin. Sudah kamu saja berdua dengan Harun masuk, kalian berperang bersama Rob kalian, kami duduk-duduk saja di sini dulu. Coba bayangkan. Ini Bani Israel, orang Yahudi. Nyuruh Nabi Musa berdua berperang, mereka duduk-duduk nunggu menang baru masuk. Makanya perbedaan sahabat Rasul dengan perbedaan sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak demikian. Mereka mengatakan kami berperang bersama Rasul. Ketika perang Ahzab dan dimenangkan kaum muslimin, darah para sahabat belum kering, masih bercucuran, belum lagi beristirahat. Tiba-tiba Nabi SAW diwahyukan malaikat Jibril dan mengatakan, hei Muhammad, katakan kepada pasukanmu, para sahabatmu, berangkat ke Bani Quraidah, kepung mereka, serbu mereka, karena mereka sudah berkhianat. Sahabat belum istirahat, baru menang di perang Ahzab. Darah mereka masih bercucuran. Tiba-tiba Rasul mengumpulkan pasukan dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah, fala tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul, berangkat kalian semua, serbu Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan sampai kalian tiba di Bani Quraidah, serbu mereka. Tapi sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na. Berangkat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, lilladzina stajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, setelah mereka ditimpa luka-luka peperangan, mereka mendapatkan pahala yang besar jika mereka berbuat baik dan bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap para sahabat. Berbeda dengan sahabatnya Nabi Musa. Justru mengatakan, engkau saja dengan Harun berperang bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Lihat bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi. Wahai Rabb, aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku Harun. Fafruq bainana wa baina qaumil fasikin. Pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Maka dengan sebab itu ikhwan, karena mereka sudah menentang Nabi Musa, maka mereka pun dibuat oleh Allah tidak tahu kemana harus berangkat. Jadi negeri itu tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikepung kabut, sehingga mereka tidak tahu jalan keluar harus kemana. Kalau mereka jalan ke sana, ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Jadi mereka tidak bisa keluar dari situ. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia sebelum masuk ke negeri Al-Muqaddasah ini. Meninggal dunia Nabi Musa. Setelahnya, sebelumnya Harun, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan di situ ada kejadian yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam difitnah oleh Qarun. Difitnah oleh Qarun. Ya. Dan kisah Qarun ma'ruf. Akhirnya belakangan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dasar bumi dengan hartanya. Sehingga ada istilah harta Qarun katanya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa meninggal dunia, dan ketika itu digantikan oleh pembantunya namanya Yusha ibn Nun. Akhirnya dia pun diangkat menjadi nabi. Yusha bin Nun ini adalah kawannya Nabi Musa dan juga pembantunya. Dialah yang menemani Nabi Musa ketika mencari Khidir. Kemudian Nabi Musa belajar kepada Khidir. Dan kisah Musa dengan Khidir ma'ruf disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan diisyaratkan, walaupun Khidir tidak ada namanya dalam Al-Quran, tapi isyaratnya ada. Tapi yang jelas bahwa Yusha bin Nun lah yang kemudian berhasil membawa Bani Israel dan masuk ke Baitul Maqdis. Allah menangkan dalam peperangannya. Jadi Nabi Yusha inilah yang membawa pasukan, kemudian berperang dan berhasil menguasai Baitul Maqdis. Dari sini menunjukkan bahwa Bani Israel ini mereka menjajah. Bukan
bukan asli situ. Mereka datang dari Mesir dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggal, diganti oleh Yusha bin Nun, kemudian merebut Palestina, dan mereka menjadi tinggal di situ. Jadi Palestina bukan milik orang Yahudi, mereka yang menjajah di situ. Barulah kemudian Yusha bin Nun masuk ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, sekarang Masjid Al-Aqsa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yusha ibn Nun, karena ketika itu ikhwan, peperangan ini sangat sengit. Ya. Kebetulan perang itu terjadi di hari Jumat dan tidak boleh berperang di hari Sabtu, karena orang Yahudi sangat mengistimewakan hari Sabtu. Alasannya apa? Karena hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Kenapa Allah cuti? Karena Allah lelah. Setelah menciptakan langit dan bumi, diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat, Allah lelah, maka Allah beristirahat. Maka hari Sabtu hari istirahatnya Allah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi mereka mengatakan ini hari cuti Allah. Kalau Allah saja cuti, kita juga cuti katanya. Jangan berperang. Ya. Tapi Allah kemudian bantah, wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh dengan keletihan, kata Allah. Enak saja kami istirahat. Ya. Maka kemudian ikhwatu fillah, karena perang ini terus berkecambung, hampir matahari tenggelam dan masuk ke hari Sabtu. Ini kalau matahari tenggelam masuk hari Sabtu kan gak boleh perang tuh. Akhirnya Yusha bin Nun memperlihatkan mukjizatnya. Dia nunjuk kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kamu diperintah Allah, saya juga diperintah Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang. Oh, berhenti matahari. Ya. Matahari diem. Betul-betul sampai menang perang itu, matahari gak bergerak. Nah, itu mukjizatnya Yusha bin Nun, menghentikan matahari. Sampai menang perang, betul-betul menang. Akhirnya setelah menang, baru matahari berjalan dan masuk ke hari Sabtu. Setelah menang inilah, maka Allah perintahkan masuk ke Baitul Maqdis sajidan dengan penuh tawadu, dengan penuh merendahkan diri, menundukkan kepala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian dengan sujud. Maksud sujud itu maksudnya dengan ruku, karena sujud nggak mungkin bisa jalan orang sujud. Ya, dengan menundukkan kepala. Tapi Bani Israel degil. Ya, disuruh maju masuk ke Baitul Maqdis nundukkan kepala, malah berbalik, malah kemudian berjalan lewat punggung, membelakangi Baitul Maqdis sampai mundur gitu. Disuruh maju nundukin pandangan, malah berbalik, malah mundur. Bani Israel sudah dikasih mukjizat, ditampakkan matahari, masih juga menentang Yusha ibn Nun. Bukan itu saja, mereka disuruh untuk membaca Hittah. Masuklah ke Baitul Maqdis dan bacakan Hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Digantinya kalimat Hittah menjadi Hintah. Bayangkan, apa Hintah? Ya Allah berikan makanan, ya Allah berikan makanan. Disuruh minta ampun malah minta makanan. Bani Israel, mereka sudah dimenangkan, tinggal masuk saja. Masih kurang ngajar gitu kan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka pun tinggal di Baitul Maqdis. Lah, ketika kemudian Yusha bin Nun berhasil menguasai Baitul Maqdis dan menempatkan orang-orang Yahudi atau Bani Israel di Baitul Maqdis dan menguasai Palestina, maka kemudian Yusha ibn Nun pun meninggal dunia. Ketika Yusha ibn Nun meninggal dunia, maka di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu Bani Israel memiliki beberapa hukum. Pertama, mereka dipimpin oleh para nabi. Jadi ketika Yusha bin Nun meninggal, ada nabi. Kemudian nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Bahkan ada satu tempat itu nabinya 3, rasulnya 3. Diutus banyak para nabi, ribuan para nabi diutus.
Ketika itu yang memimpin para nabi. Akhirnya Bani Israel bosan nasi nabi terus yang mimpin. Kami mau raja, nggak mau nabi. Nah, bayangkan, nolak nabi mau raja. Ya, ketika itu nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka sebelum mereka menjadikan sistem kerajaan adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini pernah didapati kuburannya di zaman Umar bin Khattab ketika menyerbu Persia. Ketika Umar bin Khattab berhasil menguasai Persia dan merebut Baitul Maqdis di tangannya, ketika itu dia menjajah satu kota. Rupanya di kota itu ada kuburan Nabi Samuel dan diagungkan penduduknya. Maka Umar ingin mencegah kesyirikan. Tengah malam digalinya kuburan Samuel, kemudian dipindah ke tempat lain, dijadikan 9 kuburan palsu, yang 1 asli, yang 8 palsu. Orang nggak tahu mana Samuel 1. Jadi bingung tuh. Yang tadinya suka minta-minta ke kuburan, bingung. Ini ada 9 kuburan, yang mana 1 yang Samuel ini. Coba kalau kuburan wali kayak gitu ya, bingung orang. Dikubur tuh. Dikubur tempat lain malam-malam dibuat kuburan palsu banyak-banyak. Di zaman Umar bin Khattab. Makanya Umar itu orang yang paling keras dalam penyimpangan tauhid. Ketika ada orang yang kemudian mulai sholat di satu pohon yang dulu Rasul pernah berbaiat, namanya Baiatur Ridwan, karena sudah mulai digunakan sholat, meminta-minta, ditebang pohon itu sama Umar. Nggak boleh ada orang kesini lagi. Walaupun Rasul pernah berbaiat di sini. Harusnya antum begitu. Kalau ada pohon beringin, orang minta-minta di situ, ambil singso, tebas tuh beringinnya. Tapi baca bismillah dulu ya. Nanti antum kesurupan pula di beringin. Khotbin ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhirnya kata Nabi Samuel, baik. Karena ketika itu ikhwatu fiddin ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena terjadi perang saudara, maka muncullah di luar dari Bani Israel ada satu kelompok besar namanya Jalut. Jalut ini orangnya besar-besar raksasa, ya, dan punya pasukan besar. Dialah yang kemudian mengambil tabut. Tabut itu isinya apa? Isinya pusaka-pusaka Nabi Musa. Di situ ada Taurat, di situ ada tongkatnya Nabi Musa, di situ ada pakaiannya Nabi Harun dan Musa. Pokoknya peninggalan Musa dan Harun dijadikan satu tempat, kemudian di kotak disebut tabut namanya. Tabut itu dicuri oleh Jalut dan pasukannya. Maka Bani Israel tidak bisa apa-apa melawan Jalut. Akhirnya kemudian minta kepada Nabi Samuel untuk dikirim kepada mereka seorang raja yang akan memimpin jihad melawan Jalut. Maka Nabi Samuel kemudian atas perintah wahyu dari Allah, maka ditunjuklah Talut sebagai raja pertama Bani Israel. Talut ini orang miskin, tukang ngasih minum, keledai, pengembala, ya kan? Kata Bani Israel, masa si Talut jadi raja? Siapa si Talut itu kan gitu? Nggak punya nasab, orang miskin, nggak punya harta, nggak mau. Ya, kami mau raja itu yang wah, yang gagah, yang kaya, yang punya harta. Si Talut pula jadi raja, nggak mau. Ya kan? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kehebatan Talut ini. Diutusnya malaikat, kemudian malaikat ini mengambil tabut yang ada di Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut, menunjukkan bahwa sekarang Talut sudah punya tabut. Kalian gak percaya juga dengan Talut? Dari situlah sebagian mereka mulai mau mengikuti Talut, dan sebagian yang lainnya mau menolaknya. Maka Talut mengatakan, kita akan berangkat jihad, persiapkan kalian. Tapi Allah akan menguji kalian. Kalau nanti kalian melewati sungai, jangan banyak minum di situ. Kalau mau minum, bolehlah satu kepal, gurfatan wahid. Ya, satu dayung saja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalian akan kalah. Berangkatlah pasukan Talut menuju pasukan Jalut. Ya kan? Rupanya betul di tengah mereka ada
sungai karena mereka sudah kelelahan, kehausan, ada sungai. Wah, nggak peduli dengan Tolut, minum banyak-banyak orang. Dari berapa ribu gitu kan, hanya tinggal separohnya yang masih nurut dengan Tolut. Akhirnya yang ini pulang, melihat pasukan Jalut gede-gede nggak berani pulang. Ya, yang sedikit inilah kemudian mikir nih, ini tentara banyak, besar-besar, gimana cara melawan mereka? Akhirnya mereka nggak berani bergerak untuk melawan Jalut. Maka kemudian Nabi Musa, Nabi Raja Tolut mengatakan, siapa yang akan berperang dan berhasil membunuh Jalut, maka aku kawinkan dia dengan putriku. Rupanya satu pun gak bergerak. Ngapain dikawinkan kalau harus mati gitu? Iya kan? Gak mau bergerak juga. Akhirnya ada anak muda namanya Daud. Dia berani tuh Daud tuh, yang kemudian belakangan menjadi nabi dan raja, Nabi Daud dan Raja Daud. Dia yang berani. Kemudian dia lempar tombaknya, kena Jalut, mati di tangan dia. Zaman dulu kalau sudah pemimpinnya mati, kalah orang itu. Ya, meninggal di tangan Daud. Maka akhirnya Daud pun dinikahkan dengan putrinya Tolut. Dan Tolut mengatakan kalau dia meninggal, maka orang ini yang akan menggantikan aku menjadi raja. Tolut punya anak, tapi karena dia sudah berjanji siapa yang membunuh Jalut, dia akan dinikahkan dengan putriku dan akan menjadi penggantiku. Maka setelah Tolut meninggal dunia, mau tidak mau Daud diangkat jadi raja. Tapi anaknya Tolut yang lain gak setuju. Ya kan? Harusnya anak yang jadi raja. Kenapa Daud menantunya kan itu? Disitulah kemudian pecah Bani Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan anak-anaknya Tolut dan kerajaan Daud. Dari sini ikhwatu fiddin mulai terjadi goncang. Ya. Tapi Nabi Daud ini ikhwan adalah orang yang cerdas. Karena Allah berikan mukjizat, tangannya itu bisa melembutkan besi. Ya. Jadi kalau besi itu nggak perlu dilas, dipotong-potong aja sama dia kan begitu. Wa alanna lahul hadid. Dia bisa melembutkan besi, bukan sulap ikhwan. Itu mukjizat. Kalau enggak gini aja dia. Ya kan? Mukjizatnya Nabi Daud. Dia punya kekuatan, akhirnya dia pun melawan anak-anaknya Tolut yang lain dan mempersatukan kembali Bani Israel. Setelah dia meninggal, maka puncak kekuasaan Bani Israel ada di tangan putranya Daud, Nabi Sulaiman. Di sebelah puncak kekuasaan Bani Israel, puncak kekuasaan Yahudi. Ya. Dan hanya ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang pertama mukmin, namanya Dzulqarnain, sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua Sulaiman, ini keduanya mukmin. Dan keduanya kafir. Yang pertama Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Bukhtun Nasr, nanti ada kisahnya akan nyusul. Ya. Jadi Sulaiman ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin, dia bisa menundukkan burung-burung, dia bisa menundukkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, ini raja alam nyata dan gaib ini, Nabi Sulaiman ini. Ya. Jadi jin tunduk sama dia. Bahkan yang membangun bangunan-bangunan itu jin. Jin itu yang bekerja kepada Sulaiman, membuat istana-istana. Makanya ketika Sulaiman meninggal dunia, jin itu kan tidak tahu yang gaib. Disangkanya Sulaiman masih hidup dan tidur di singgasana. Asik bekerja saja mereka kan. Baru setelah Sulaiman roboh dari singgasananya, kata jin, oh kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain saya kerja katanya. Dari sini menunjukkan jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau jin tidak tahu yang gaib, berarti dukun lebih tidak tahu yang gaib. Karena dukun itu gurunya jin. Mereka itu para pendusta, nggak usah dibenarkan. Benarnya 1, dustanya itu 1000. Ya. Masya
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Sulaiman inilah puncak kekuasaan, dan di zaman Sulaiman ini beliau membangun satu tempat